Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwana Safitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tradisi Lomban di Tayu. Pengertian tradisi. Tradisi atau kebiasaan Latin traditio diteruskan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun seringkali lisan. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi yang telah menjadi budaya akan menjadi suatu sumber dalam berakhlak. Hal dasar dari pengertian tradisi adalah adanya suatu informasi yang disampaikan dan diteruskan ke setiap generasi selanjutnya, misalnya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Karena tanpa adanya suatu komunikasi yang baik, tradisi juga bisa saja menjadi hilang. Tradisi secara otomatis dapat memberikan pengaruh terhadap aksi dan reaksi yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Lomban. Lomban berasal dari bahasa Jawa, dari kata lumban, lumba atau lelumban, yang berarti lelangan, artinya kesenangan atau bersenang-senang bermain air. Tradisi Lomban ini bisa dikatakan sebagai puncak perayaan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan 7 hari setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri, dengan mengadakan pelarungan sesaji sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilannya di hari kemenangan yang telah dinanti. Lomban merupakan wujud syukur dan luapan kegembiraan masyarakat Tayu atas keberhasilannya dalam melakukan perintah Allah, yaitu melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Masyarakat Tayu meyakini apabila ketika 7 hari setelah Lebaran tidak melaksanakan Lomban, maka akan mendatangkan malapetaka yang dapat menimpa masyarakat sekitar. Oleh karena itu, masyarakat Tayu selalu merayakan pesta Lomban. Jika dilihat secara filosofi, tradisi Lomban mempunyai 3 pemaknaan. Yang pertama, manifestasi wujud rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan hambanya beberapa kekayaan laut. Yang kedua, semangat meraih hari kemenangan. Pelaksanaan Lomban ini dilakukan dengan perasaan sukacita setelah 1 bulan penuh melaksanakan puasa Ramadan. Semangat Lomban yang dilaksanakan pada hari ke-7 Hari Raya Idul Fitri diwujudkan dengan perayaan tradisi Lomban. Ketiga, penguatan kembali budaya lokal masyarakat Tayu. Tradisi Lomban yang turun-temurun merupakan sebuah bentuk pelestarian budaya. Pemaknaan akan tradisi Lomban merupakan wujud dari pelestarian budaya Jawa yang pelaksanaannya telah dilakukan turun-temurun. Jangan sampai tradisi Lomban yang sakral dan dilandasi rasa semangat oleh masyarakatnya ternodai dengan tradisi mabuk-mabukan, dangdutan, dan perbuatan negatif lainnya. Munculnya tradisi Lomban. Secara historis, tradisi Lomban muncul pada zaman dahulu karena para nelayan merayakan pesta laut dengan mengadakan lomba dayung dari muara sungai menuju lautan. Lomban Tayu ini merupakan peninggalan leluhur kita sekitar tahun 1950-an. Pada waktu dulu, setiap habis Lebaran terus 1 minggu ke depannya itu, Wedono dan penggawanya lombanan di Sungai Tayu. Yang dimaksud lombanan itu perahunan, kalau sekarang refreshing terus diabadikan sampai sekarang. Munculnya tradisi Lomban ada 2 argumen. Pertama, adanya seorang tokoh yang bernama Mbah Adnan yang dianggap sebagai paranormal oleh masyarakat desa Keboromo. Beliau menemui sosok makhluk halus yang diberi nama Mbah Cengger yang dianggap sebagai penunggu Sungai Tayu. Untuk menghormati Mbah Cengger, warga setempat setiap tahunnya melarungkan sesaji bertujuan agar diberi keselamatan dan terhindar dari malapetaka. Kedua, tradisi Lomban pelaksanaannya berawal dari 1 hari sebelum puasa. Dalam perkembangannya, pemerintah Kabupaten Pati bekerja sama dengan pedagang Kecamatan Tayu
diperintahkan untuk mengadakan pasar malam sampai puncak acara lomban. Tahap pelaksanaan lomban. Pertama, arak-arakan sesaji. Arak-arakan sesaji berupa das kebo atau kepala kerbau dimulai dari balai desa Sambiroto menuju tempat pelelangan ikan. Yang kedua, acara pembukaan larung sesaji. Acara pembukaan larung sesaji diadakan di depan kongsi. Acara dibuka oleh pejabat daerah setempat, yaitu perwakilan Dinas Kelautan, Kepala Desa Sambiroto. Selanjutnya, larung sesaji. Acara larung sesaji kepala kerbau ke laut mengawali lomban kupatan Sungai Tayu. Kepala kerbau dinaikkan ke perahu atau jukung kemudian dilarung ke laut. Yang terakhir, masyarakat memulai festival air tradisi lomban. Masyarakat sekitar biasanya mulai berbondong-bondong menyewa jukung atau perahu milik nelayan setempat. Jukung tersebut mengantarkan mereka menyusuri Sungai Tayu hingga perbatasan lautan. Yang mengikuti perayaan ini tidak hanya para nelayan, melainkan juga para petani, pedagang, pengrajin, dan sebagainya. Sedangkan untuk perayaan lomban ini sendiri biasanya dimulai pada pukul 6 pagi dengan melakukan perayaan pelepasan sesaji melalui Sungai Tayu, tepatnya di depan tempat pelelangan ikan. Sehari sebelum melakukan pelarungan sesaji ini, terlebih dahulu diadakan pertemuan antar warga di Masjid Jami Tayu untuk mengadakan suatu ritual keagamaan yang dipimpin oleh pemuka agama Islam seperti para kiai daerah setempat dengan menyelenggarakan khataman Al-Quran serta tahlilan dan halal bihalal yang diiringi dengan alunan sholawat Nabi. Masyarakat bersolawat sambil bermaaf-maafan atau silaturahmi satu sama lain dengan membentuk suatu lingkaran. Setelah acara ritual keagamaan selesai, saji dilarungkan oleh warga ke laut. Adapun yang dilarungkan adalah kepala kerbau yang berwarna hitam kecoklatan, sehat tidak pincang kakinya, tidak dalam kondisi hamil, mata sehat tidak buta, berbadan sehat, minimal berumur 2 tahun. Sedangkan kulit dan jeroan dibungkus dengan kain putih. Saji lainnya berisi sepasang kupat dan lepet, bubur merah putih, jajan basar, arang-arang kambang, nasi yang di atasnya ditutupi ikan, ayam dekeman, dan kembang boreh atau bunga setaman. Semua saji tersebut diletakkan dalam sebuah ancak, kemudian dilepas atau dilarung melalui Sungai Tayu sampai ke laut. Selain itu, juga ada festival lomba dayung perahu yang diikuti para masyarakat Tayu. Dalam hal ini, para keluarga nelayan, pedagang, petani, pelajar, dan para pengunjung dari daerah lain juga ikut serta memeriahkan lomban yang dimulai dari Sungai Tayu. Mereka berlomba-lomba adu kecepatan dayung sampai menuju lautan untuk menikmati keindahan laut, dan ada juga perlombaan tangkap bebek. Dalam lomba ini, pihak panitia menyediakan beberapa ekor bebek di Sungai Tayu. Kemudian para peserta lomba melakukan adu kecepatan untuk merebutkan dan menangkap bebek tersebut. Apabila berhasil menangkap bebek tersebut, maka bebek tangkapannya tersebut bisa langsung dibawa pulang ke rumah. Pada malam puncak acara menghadirkan beberapa kegiatan kesenian seperti ketoprak, wayang, barongan, dan musik dangdut, rebana, dan sebagainya. Lomban ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat, sehingga lahir anggapan dari masyarakat bahwa apabila dalam waktu 1 tahun bertepatan bulan Syawal tidak dilaksanakan tradisi lomban, maka seolah ada sesuatu yang kurang sempurna dalam hidupnya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya tadi ada beberapa kesalahan kata, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.